ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, dan seluruh yang menyaksikan acara ini, semoga Allah selalu mencurahkan taufik dan hidayah untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat atau dua ayat dari surah Al-Maidah. Ini kalau disebut surah Al-Maidah, dari surah-surah panjang, banyak terkait dengan ayat-ayat hukum. Dan memang ini penjelasan terkait dengan hukum yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Ayat ini di surah Al-Maidah pada ayat yang ke-32 dan 33. Ayatnya panjang, dan dua ayat ini datang setelah penyebutan kisah dua anak Adam, yang disebutkan bahwa salah satu dari keduanya membunuh saudaranya. Disebut di buku-buku tafsir, buku-buku sirah dan buku-buku sejarah dan selainnya bahwa nama mereka adalah Qabil dan Habil, di mana Qabil membunuh saudaranya Habil, padahal telah diperingatkan untuk hal tersebut akan keharamannya, tapi dia tetap membunuhnya. Iya. Walaupun setelah itu dia menyesal, maka datanglah ayat ini, penegasan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Karena hal tersebutlah, disebabkan karena kejadian ini, kami telah tetapkan. Ini penegasan hukum ya. Allah agungkan penyebutan dirinya dengan bahasa kami. Kami telah tetapkan terhadap Bani Israel. Iya. Penetapan terhadap Bani Israel. Israel Ya'qub bin Ishaq alaihi wassalam. Dari keturunannya para nabi dan para rasul. Maka ditetapkan atas mereka hukum. Dan ini tatkala disebut di dalam Al-Quran, ini hukum berlaku terhadap kita. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Sesungguhnya siapa yang membunuh seorang jiwa bukan karena lantaran dia membunuh, dan bukan pula karena dia berbuat kerusakan di atas muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka hukumannya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Iya. Jadi di sini subhanallah ya, ini konteks penyebutan hukum. Memang kalau disebut kisah dua anak Adam itu, maka anak Adam yang paling pertama memberi contoh membunuh, itu menanggung dosa dari darah orang-orang yang terbunuh dengan kezaliman yang datang setelahnya. Karena itu syah di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqtalu nafsun dhulman illa
kana ala ibni adamil awal kiflun min damiha liannahu awwalu man sanna al-qatl. Tidaklah seorang jiwa dibunuh dengan kezaliman kecuali anak Adam yang pertama menanggung bagian dari dosanya, bagian dari darahnya. Jadi anak Adam yang memberi contoh membunuh itu menanggung dari darahnya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling pertama memberi contoh membunuh. Yang ada di dalam sejarah kemanusiaan contoh membunuh dengan kezaliman kecuali berasal dari anak Adam ini. Maka dia pun menanggung dosa-dosa orang yang mengikuti jalannya, mengambil bagian dari darah orang yang terbunuh secara zalim di situ. Ini menunjukkan berharganya darah jiwa manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangankan seorang muslim, seorang kafir saja yang dilindungi darahnya itu membunuhnya diberi ancaman-ancaman tegas. Seperti misalnya kafir dhimmi yang tinggal di tengah kaum muslimin, dilindungi oleh negara, maka itu tidak boleh untuk dibunuh. Karena itu membunuhnya, itu pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya, orang-orang yang beriman. Dan banyak ancaman terkait dengan hal itu. Demikian pula kafir mu'ahad, orang kafir dari luar negeri masuk ke negeri kaum muslimin, mendapat jaminan negara, maka itu tidak boleh dibunuh. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Al-Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi kafir saja, pada kafir yang darahnya itu dijaga di dalam agama, itu tidak boleh dibunuh. Besar ancamannya. Apalagi seorang muslim. Maka membunuhnya adalah masalah yang besar. Dan di sini dibahasakan faka'annama qatalan nasa jami'an. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini pembesaran terhadap dosa membunuh itu. Tetapi di dalam ayat ini diterangkan sebuah hukum penting bahwa jiwa yang terbunuh, jiwa yang ditumpahkan darahnya, itu ada hal yang diperbolehkan dan ada hal yang diharamkan. Ya, padahal ayat masuk di dalam penjelasan, berada di posisi penjelasan haramnya darah. Tapi bersamaan dengan itu, Allah terangkan hukum. Ada dua keadaan, ya boleh menumpahkan darah seorang muslim sekalipun, apabila terjadi padanya dua hal ini. Hal yang pertama, kalau dia membunuh orang lain. Membunuh orang lain. Kalau dia membunuh muslim yang lain, maka di sini wajib terjadi qisas. Dan qisas itu adalah hal yang sudah ditetapkan di dalam agama ini. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah diwajibkan qisas atas kalian di dalam pembunuhan. Ayat di surah Al-Baqarah dan di surah Al-Maidah akan datang beberapa ayat. Ya, wa katabna alaihim anna an-nafsa bin-nafsi wal aina bil aini, dan kami tetapkan atas mereka bahwa jiwa itu dibalas, orang membunuh seorang jiwa dibalas dengan dia juga dibunuh. Jadi kalau dia membunuh seorang muslim, maka dia dibunuh karena hal tersebut. Tapi qisas ini ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Harus dimaklumi, ada uraiannya di pembahasan fikih. Dan ini di pengadilan, di pelaksanaan hukum qisas di pengadilan, itu dipastikan ketentuan dan syarat-syarat terpenuhi. Iya. Jadi ini hal yang pertama yang diperbolehkan di dalam ayat. Hal yang kedua yang diperbolehkan di dalam ayat dari jenis membunuh adalah membunuh karena berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi kalau dia berbuat kerusakan di atas muka bumi,
maka boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh. Kerusakan jenis apa yang dia lakukan? Kerusakan banyak jenisnya. Ya, ini datang pada ayat setelahnya yang disebut dengan nama ayatul muharabah. Ayat peperangan. Mereka memerangi, hukum terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, maksud dari kerusakan adalah kerusakan yang dampak dari kerusakan itu menimpa kebanyakan orang, membahayakan manusia, membahayakan negeri, membahayakan orang banyak. Nah, itu kerusakan namanya. Ya, karena itu para begal di jalan, para perampok, itu boleh untuk dibunuh oleh aparat pemerintah. Ya, boleh untuk ditembak. Sebagaimana di masa dahulu, orang-orang yang merampok di jalan itu diperangi. Dan boleh untuk dibunuhi. Ya, demikian pula di masa sekarang, dari kerusakan yang membahayakan negeri, orang-orang yang memasukkan narkoba, obat-obat yang diharamkan. Iya. Maka ini ayat tegas. Sebab itu kerusakan yang sangat besar. Karena di belakang narkoba terdapat perusakan terhadap akal, terhadap jiwa, terhadap perekonomian, terhadap kehidupan sosial, terhadap masyarakat, melemahkan masyarakat dan negara. Maka orang-orang yang menyebarkannya, bandar-bandarnya, ini boleh dijatuhkan hukum mati. Karena itu bentuk dari berbuat kerusakan di atas muka bumi. Demikian pula dari orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi adalah orang-orang yang menyebarkan kekafiran-kekafiran dan bidah-bidah yang merusak agama, yang mana tidak bisa ditahan dari kejelekan mereka kecuali dengan cara dibunuh. Iya. Karena itu disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir ayat ini, itu termasuk dari orang yang berbuat kerusakan umum di tengah manusia. Dan itu sudah tercatat di dalam sejarah. Khalid Al-Qasri, salah seorang gubernur kaum muslimin di masanya, itu memenggal kepala Ja'ad bin Dirham yang berkata bahwa Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, dan dia berkata bahwa Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa. Dia ingkari konteks ayat. Ya. Maka Khalid Al-Qasri di Idul Adha berkhutbah kepada manusia setelah sholat Id bahwa wahai kaum muslimin, hendaknya kalian berkurban dengan kurban kalian, adapun saya akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Karena orang ini telah berucap begini dan begini. Maka beliau turun dari mimbarnya lalu menyembelih Ja'ad bin Dirham. Dan itu disyukuri oleh para ulama. Perbuatannya itu disyukuri oleh para ulama dan dipuji oleh para ulama. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, syakarat dhahiyata kullu sahibus sunnatin lillahi darruka ukhay min qurbani. Ya, sembelihan itu, penyembelihan Ja'ad bin Dirham itu disyukuri oleh seluruh orang yang mengenal sunnah. Ya, maka betapa terpujinya engkau, hai saudaraku, akan kurban yang kamu telah tegakkan. Ya, demikian pula dari bentuk kerusakan di atas muka bumi, perbuatan terorisme, aksi-aksi peledakan, ya, pembunuhan senyap, dan yang semisal dengannya. Ini juga masuk di dalam perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Karena itu telah diterbitkan oleh berbagai lembaga internasional fatwa bahwa para pelaku terorisme itu hukumnya cuma satu. Hukumnya adalah dibunuh. Hukumnya adalah dibunuh. Karena orang-orang yang berbuat kerusakan yang membahayakan manusia secara umum, membuat takut manusia, itu ditegakkan hukum tersebut terhadapnya. Demikian pula dari jenis berbuat kerusakan di atas muka bumi, mengganggu gugat kedudukan pemimpin yang syah.
Jadi siapa yang mengkudeta pemimpin atau dia ingin memecah kaum muslimin di dalam kehidupan bersamanya di dalam sebuah negara, maka itu boleh dijatuhkan hukum dibunuh. Ya, secara pengadilan. Karena itu di dalam Sahih Muslim dari Arfajah bin Syuraih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahidin yuridu an yashqa asawakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh." Siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian sedang berkumpul di atas hati seorang lelaki, maksudnya kalian bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Orang ini ingin memecah belah tongkat kalian, ingin memecah belah jamaah kalian, kebersamaan kalian, maka bunuhlah orang tersebut. Di riwayat yang lain, fadribuhu bis-sayf kainan man kan. Penggallah dia dengan pedang, siapapun orangnya. Iya. Siapapun orangnya. Dan juga di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Ats-tsayyib az-zani wan nafsu bin-nafs wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah." Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali pada 3 hal. Yang pertama adalah seorang menikah yang berzina, seorang yang sudah menikah dan dia berzina. Nah, ini dibunuh dengan cara dirajam. Demikian pula orang yang membunuh jiwa, maka dia diqisas karena hal tersebut. Demikian pula orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan kaum muslimin. Nah, ini terkait dengan orang yang murtad dan terkait dengan orang yang merusak kebersamaan. Demikian pula dari mereka yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, ya, orang-orang yang memerangi aparat keamanan, menembaki aparat keamanan, mengganggu keamanan negara, ini masuk dari kerusakan umum. Ya, karena itu para ulama, mayoritas ulama di masalah orang-orang yang berbuat kerusakan ini, mereka jadikan hukum itu berlaku di dalam kota maupun di luar kota. Jadi kalau ada yang melakukan aksi kerusakan besar, walaupun dalam bentuk dia menipu orang, kemudian membunuhnya secara senyap di dalam sebuah rumah, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang seperti ini, itu masalahnya diangkat kepada pemerintah. Dan pemerintah yang membunuhnya, bukan kepada wali orang yang dibunuh. Sebab ini bukan masuk ke dalam masalah qisas, tapi itu masuk di dalam muharabah. Orang yang memerangi, orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Iya. Jadi ini 2 sudut yang penting untuk dipahami di dalam agama. Bahwa asalnya darah seorang muslim itu dijaga dan dihormati. Iya. Tapi ada kondisi-kondisi, kalau dia jatuh di dalamnya, maka darahnya itu dihalalkan, dibolehkan melalui hukum pengadilan, melalui tangan pemerintah. Ya, ini bukan urusan orang per orang. Ada yang ribut dengan tetangganya, ada yang menilai ada orang yang berbuat kerusakan, dia melakukan eksekusi sendiri. Ya, di dalam agama ini tidak dikenal kata main hakim sendiri. Semua penerapan hukum-hukum yang seperti ini, itu harus melalui proses peradilan, proses hukum di pemerintahan. Sebab itu harus sesuai dengan standarnya, ketentuan dan syarat-syaratnya. Ini bukan masalah sederhana. Iya. Karena itu pada hal-hal yang manusia berselisih di dalamnya, berbicara tentang kasus-kasus yang pemerintah melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang yang melakukan kerusakan, lalu dibicarakan di media, dibicarakan oleh orang umum, dibicarakan oleh orang yang bukan tugasnya di situ, itu bentuk dari berbicara tanpa ilmu. Dan cukuplah dosa akan hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.
Iya. Baik, kemudian dikatakan di dalam ayat, setelah diterangkan bahaya membunuh, diterangkan tentang keutamaan menghidupkan jiwa. Pada kelanjutan ayat, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang menghidupkan manusia, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh. Barang siapa yang menghidupkan seorang jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Dia menghidupkan seorang jiwa, artinya dia tidak membunuhnya, dia jaga dirinya, tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Itu menghidupkan jiwa namanya. Atau ada jiwa terancam oleh orang, akan dilayangkan jiwanya, dia menyelamatkannya. Iya. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memandang tidak ada pekerjaan yang lebih afdal setelah mempelajari ilmu agama melebihi dari mempelajari ilmu kedokteran. Sebab dokter-dokter itu menyelamatkan jiwa-jiwa dari kematian. Sebagaimana orang yang mempelajari ilmu agama itu menyelamatkan jiwa-jiwa manusia dari kebinasaan, dari kehancuran. Sebab orang yang tidak kenal agama, hakikatnya dia mati. Dia akan binasa. Ya, dan maka dari sini tampak kedudukan para ulama di tengah manusia. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menghidupkan manusia dengan ilmu mereka. Menghidupkan manusia dengan ilmu dan pengetahuan. Membimbing mereka kepada jalan yang lurus, sehingga mereka mengenal jalannya menuju kepada surga, dan mengetahui hal-hal yang bisa menghancurkan dan membahayakan mereka. Maka kalau di bidang kesehatan, orang menyelamatkan jiwa misalnya, dia selamatkan orang yang sakit sehingga dia sembuh, dia hidup, maka itu masuk di dalam ayat. Ada orang yang sudah terdesak, ya, harus makan, kemudian dia membantunya, memberi makanan untuknya. Ya, maka itu masuk dari bentuk menjaga jiwa. Itu semuanya seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Itu dari keutamaannya. Maka ini dari makna yang agung yang hendaknya diperhatikan. Kemudian dikatakan di dalam kelanjutan ayat, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Sungguh telah datang kepada mereka para rasul kami dengan bayinat, keterangan-keterangan. Kemudian banyak di antara mereka setelah itu di atas muka bumi, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Termasuk orang-orang yang melampaui batas. Iya. Kemudian setelah itu di ayat berikutnya, di sini ayat ditegaskan tentang hukum orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard." Sungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Yang pertama muharabah, memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi Allah dan Rasulnya, mencela Allah dan Rasulnya, ya, menentang terang-terangan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, yaitu masuk dalam bentuk muharabah. Karena itulah orang yang terang-terangan berbuat riba, itu sama dia memerangi Allah dan Rasulnya. Iya. Fa'ilam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak melakukan itu, tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Itulah artinya berperang dengan Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi ini mencakup memerangi Allah dan Rasulnya, apakah dalam bentuk maknawi maupun dalam bentuk hissi. Iya. Wa yas'auna fil ardi fasada. Kemudian yang kedua, dan mereka yang selalu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Yas'auna itu menunjukkan makna bersegera. Banyak dia melakukannya dalam bentuk mengacaukan keamanan, merampok harta manusia, membunuh jiwa, ya, dan yang semisal dengannya. Ini semuanya masuk dari orang yang bersegera di atas muka bumi dengan kerusakan. Maka balasan terhadap mereka ayyuqattalu, mereka dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Iya. Dibunuh artinya hukuman mati terhadapnya. Au yusallabu,
atau disalib. Ya, apakah disalib setelah dia mati atau disalib saja? Ya, zahir ayat menunjukkan makna yang kedua. Menunjukkan makna yang kedua. Ya, walaupun ada kemungkinan di mana yang pertama. Tetapi ini semua kembali kepada pemerintah. Iya. Au taqatta aydihim warjuluhum min khilaf. Atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dipotong dan kakinya secara bersilang. Iya. Jadi ini hukum di dalam ayat ini, apakah dia bersifat pilihan atau terkait dengan orang-orang tertentu dipilihkan salah satu dari hukum ini. Iya. Dan zahir dari ayat, dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama, bahwa ini kembali kepada ijtihad dari pemimpin. Dia melihat apa yang layak terhadap orang yang berbuat kerusakan, memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan ini. Apakah dia dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya. Atau dipotong tangan dan kakinya. Au yunfau minal ard, atau diasingkan dari atas muka bumi. Iya, diusir dari muka bumi. Dari tempat yang dia tinggal, diasingkan. Iya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Untuk mereka kehinaan di dunia dan untuk mereka di akhirat dosa yang sangat besar. Iya. Ini penegasannya bahwa orang yang merusak, membuat kekacauan di depan umum itu beda dengan orang yang membunuh jiwa biasa. Kalau membunuh jiwa biasa, dia mencuri misalnya, dipotong tangannya. Dia membunuh jiwa, dia dikisos, dibunuh juga. Maka itu penegakan hukum had terhadapnya itu menggugurkan dosanya. Tapi ini tidak. Ya, sebab ini dia berbuat kerusakan merata kepada manusia. Banyak orang yang tersakiti dengannya. Maka dia tanggung dari hukum yang disebutkan di dalam ayat di dunia, dan di akhirat kelak dia mendapatkan siksaan yang pedih. Mendapatkan siksaan yang pedih. Iya. Maka ini dua ayat di dalam Al-Quran penegasan tentang darah seorang muslim itu antara yang diharamkan dan harus dijaga, ya, tidak boleh untuk ditumpahkan, dan antara dan apa yang diperbolehkan untuk ditumpahkan dengan ketentuan dan kriteria yang telah disebutkan. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini pembahasan dikenal di kalangan para ulama, berada di buku-buku fikih, ada ketentuan dan syarat-syaratnya, dan ini berada di tangan pemerintah, merupakan wewenang pemerintah, hukum terkait dengan pengadilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.